Kau tahu kisah hidupku, Bapa. Tak kau ingat segala pelanggaranku, dan mengangkatku dalam kemuliaan-Mu. Kau tahu kisah hidupku, Bapa. Tak kau ingat segala pelanggaranku, dan mengangkatku dalam kemuliaan-Mu. Sekarang ku tahu hati-Mu, Bapa, kerinduan hati-Mu, Bapa. Hidupku untuk selalu dekat dengan-Mu. Ku mau dituntun oleh-Mu, Bapa. Ku rasakan hati-Mu, Bapa, hati Bapa. Di hidupku, Kau tahu kisah hidupku, Bapa. Tak kau ingat segala pelanggaranku, dan mengangkatku dalam kemuliaan-Mu. Sekarang ku tahu hati-Mu, Bapa, kerinduan hati-Mu, Bapa. Hidupku untuk selalu
Sekarang anda boleh memberikan persembahan atau offering anda melalui online transfer pada nombor akaun yang tertera di layar skrin. Selama ibadah berlangsung, anda dapat berinteraksi sesama jemaat pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar skrin. Let us keep encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan anda dan juga semua hal yang anda sedang alami. Oleh itu, jika anda memerlukan sokongan dan dukungan doa, sila nyatakan di chatbox live prayer di bawah ini. Anda juga boleh mendengar khotbah dan membuka Alkitab di website ini. Klik ikon Bible di sebelah kanan atau di bawah skrin. Pastikan anda mendapat informasi terkini dari gereja melalui media sosial kami. Kongsikan pengalaman #Sunday Service at Home anda, tag media sosial Bethany Kuching, dan selamat beribadah. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi,
Ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Dan kita bersyukur kalau kita boleh masuk di bulan Mei di 2020. Dan siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan di dalam ibadah ini saya mau pastikan kita semua sudah siap semua. Dan kita boleh beribadah dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Saya menginformasikan, biarlah dalam setiap ibadah kita, kiranya jemaat semua boleh beribadah dengan benar. Artinya tidak melakukan kegiatan yang lain. Biarlah kita fokus selama kita mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dengan keluarga untuk mengikuti perjamuan kudus dan juga doa berkat. Saya percaya dalam setiap ibadah dari awal sampai akhirnya nanti ada banyak yang Tuhan akan bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan di ibadah hari ini kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita. Shalom. Shalom kepada semua para jemaat yang berada di rumah saat ini dan juga dimanapun kalian berada. Kita mengucapkan selamat beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kita sama angkatkan pujian ini. Di bumi
percaya anda semua tetap bersemangat. Walaupun dalam masa kuarantin ini, kita tetap bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu menjadi pemulih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Cerita negara pujian ini nyatakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Nyatakan Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu Sungguh besar
kami untuk dengar firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau menuntun kami dalam hari-hari kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Bapa, aku berdoa dimanapun umat-Mu berada, Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka semua hari ini. Ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru kami terima. Dalam hadirat-Mu, Kau memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, untuk kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, Tuhan, boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu, menguatkan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Ketika firman-Mu diberitakan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu menyelidiki setiap batin kami, sehingga Engkau menginsafkan kami. Bapa, baharui kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, di mana pada bulan Mei ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Holy Spirit. Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, lalu Dia dikuburkan, lalu Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu Dia naik ke surga. Ketika Dia naik ke surga, Roh-Nya dicurahkan kepada gerejanya, dan gerejanya memiliki kuasa dan otoritas, dan mereka menjadi saksi mulai dari loteng Yerusalem, akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa. Banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan saya percaya di hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja besar, sedang bekerja luar biasa kepada gerejanya, di mana Roh Kudus melakukan dengan cara yang tidak biasa di dalam Dia bekerja. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu di gereja saya mengatakan di tahun dimensi yang baru ini, bahwa Tuhan akan singkapkan cara penuaian yang baru. Kita tidak melakukan dengan cara model yang lama, tetapi kita akan mengetahui cara yang baru. Berhari-hari dengan beberapa waktu yang lama kita bergumul, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, dengan dunia online saat ini di mana-mana berada, begitu banyak orang saat ini begitu mudah untuk mendengar Injil. Hampir setiap malam kita boleh melihat ada live streaming di media sosial, di mana firman Tuhan terus dibicarakan, firman Tuhan terus diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar firman Tuhan. Channel-channel YouTube begitu banyak sekarang live, untuk banyak orang memilih mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh didengar sampai ke pelosok-pelosok, boleh didengar sampai di tempat-tempat yang tak terjangkau sekalipun. Dan saya pastikan inilah penuaian itu. Inilah penuaian itu. Roh Kudus dicurahkan ketika di gereja mula-mula dengan cara yang dahsyat, sehingga banyak orang terkagum, banyak orang bingung, bahkan tidak sedikit orang berkata, orang ini orang gila, mabuk. Ketika Roh Kudus dicurahkan dengan cara yang dahsyat, Roh Kudus mengempower gereja mula-mula, sehingga gereja mula-mula dalam keadaan tekanan, dalam keadaan diancam, dalam keadaan dianiaya kala itu, ditangkap. Mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, bukan karena mereka mampu secara
kekuatan manusia, tetapi karena ada Roh Kudus yang empower mereka, ada Roh Kudus yang memimpin mereka, ada Roh Kudus di dalam mereka, sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Dan terus gereja semakin berkembang. Dan saat ini kita ada di satu musim yang namanya musim tuaian besar. Musim tuaian besar. Lalu apa yang kita mau lihat secara spesifik? Apa yang kita mau lihat hari ini? Di minggu pertama ini saya hendak menyampaikan pesan penggembalaan buat kita semua, jemaat Bethany Church dimanapun kita berada. Saya masih ingat apa yang menjadi visi dari gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, di mana awal tahun saya mengatakan kita berjalan bukan menurut apa yang kita lihat, tapi kita mulai melangkah menurut apa yang tidak kita lihat. Bicara tentang iman, bicara tentang kualitas, bicara tentang sebuah dimensi yang selama ini kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Sekarang kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Iman. Bapak Ibu, dan secara gereja lokal kita sedang bergerak di dalam family dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Kita terus bicara tentang family. Betapa pentingnya keluarga. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di akhir zaman kita harus tahu ada satu yang belum digenapi. Semua nubuatan, semua yang dikatakan di dalam kitab Injil, dalam Matius sudah digenapi. Peperangan sudah, bencana sudah, semua sudah. Hanya satu yang belum digenapi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Bicara tentang pemulihan, rekonsiliasi, pemulihan di dalam keluarga, pemulihan di dalam relationship, hubungan. Karena di akhir zaman manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri. Mari gereja Tuhan kita menangkap hari ini. Apa yang hendak saya mau sampaikan pada saat ini adalah kita sedang masuk di dalam musim yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang musim yang baru. Musim yang baru di sini adalah cara kerja Roh Kudus yang begitu hebat di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara akan dipakainya menjadi alat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang musim, itu bicara tentang siklus, bicara tentang siklus yang baru. Apa itu siklus? Siklus adalah sebuah perjalanan. Siklus adalah sebuah pergerakan. Ada pergerakan yang baru. Saya katakan bahwa saat ini kita sedang ada di musim tua yang Tuhan sedang menggunakan dengan cara yang baru. Bicara tentang musim, bicara tentang momentum, bicara tentang momentum, momen. Saya percaya bahwa inilah momentumnya, di mana ada banyak orang akan berbalik dari jalan yang jahat. Yes, ketika orang melihat streaming, ketika orang melihat ibadah online, ada banyak orang mulai diselamatkan. Bukan hanya ibadah di online, doa online, saat teduh online. Wah, banyak semua sekarang aktivitas di online semua. Dahsyat. Ini momentumnya. Bahkan keluarga-keluarga pun akan dipakai menjadi alatnya. Keluarga-keluarga mengalami momentum yang besar saat ini. Dari mana kita dapat lihat? Ketika di COVID-19 ini, selama kita ada di isolasi di rumah, semua kita memiliki kualitas yang baik dengan keluarga, sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan saya mau beritahu, keluarga-keluarga sedang memasuki sebuah momentum di mana keluarga-keluarga akan dipakai Tuhan dahsyat. Dan saya akan lebih spesifik bicara di sana nanti, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ke 4. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ke 4. Ketika hari Pentakosta tiba,
mereka semua bersama-sama berada di tempat yang sama. Dan tiba-tiba terdengarlah dari langit bunyi seperti tiupan angin kencang, dan bunyi itu memenuhi seisi rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita kalau kita melihat di dalam Yohanes 14, Yesus menjanjikan Roh Penghibur, penolong kepada murid-muridnya. Ada satu perkataan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena murid-murid biasa berjalan bersama dengan Yesus. Murid-murid melihat bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Lalu Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Dan Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan engkau. Tetapi Yesus memberikan sebuah kepastian dan jaminan, jangan gelisah hatimu. Dan digenapi di dalam Kisah Rasul ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Bapak Ibu, ini adalah sebuah new season buat murid-murid kala itu, karena mereka belum pernah mengalami ini. Mereka belum pernah merasakan bagaimana Roh Kudus memenuhi mereka. Kala itu di atas loteng, di upper room, itu adalah momentum yang baru buat mereka. Itu adalah siklus yang baru buat mereka. Itu yang saya katakan new season, musim baru. Kalau saya melihat Bapak Ibu, ini tidak mudah. Saya katakan tadi di awal, sudah terbiasa dengan Yesus, tetapi mereka taat terus apa yang Yesus katakan. Secara psikologi, sedih ditinggalkan orang yang kita selama ini dekat, ditinggalkan sama orang yang selama ini kita bersama-sama. Makanya ada istilah, bukan perpisahan yang aku sesali, perjumpaan yang aku sesali. Kenapa dulu berjumpa? Begitu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan jaminan, ada Roh Penghibur, Roh Penolong yang akan diam di dalam engkau. Mereka mengalami musim yang baru. Dan setelah itu mereka mulai bergerak memberitakan Injil. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa luar biasanya. Apa yang luar biasa? Garis bawah di sini, mereka memiliki hati yang baru. Mereka taat. Mereka memiliki roh yang baru. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat revival pertama kali itu bukan di gedung-gedung besar. Revival pertama kali bukan di padang yang besar, bukan di lapangan yang besar. Revival pertama kali itu ada di rumah. Revival pertama kali itu ada di rumah. Di mana? Di upper room. Ketika murid-murid ada di sebuah ruangan, ketika murid-murid ada di sebuah rumah, mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Di sanalah Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, ada banyak orang melihat. Mereka bingung melihat para murid-murid, 120 murid pada waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya ada banyak orang mulai bingung melihat mereka. Kenapa mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka bukan negara mereka? Akhirnya tidak sedikit orang berkata, orang ini orang gila. Kebanyakan minum anggur sehingga mabuk.
Tetapi Petrus bangkit dan berdiri. Petrus pun mulai menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi. Mulai menyaksikan Yesus, mulai menyaksikan tentang Roh Kudus, mulai menyaksikan bagaimana karya Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami perbuat sekarang? Dan Petrus pun berkata, dari rumah itu, dari upper room, Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan kala itu 3.000 orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai saat itu jumlah orang percaya semakin ditambah-tambahkan. Bapak Ibu, revival pertama kali itu ada di rumah. Apa yang saya mau sampaikan buat jemaat? Apa yang saya mau sampaikan buat jemaat? Ternyata penuaian besar sedang terjadi, dan Tuhan sedang memakai rumah. Tuhan sedang memakai rumah. Tuhan sedang memakai keluarga sekarang untuk menjadi alatnya di dalam penuaian ini. Sama seperti Tuhan memakai upper room untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Rumah di Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi doa dan harapan saya sebagai gembala. Rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami api Pentakosta, sehingga dari rumahmu akan keluar berita keselamatan dan banyak orang boleh diselamatkan. Revival pertama kali bukan di gedung besar, bukan. Mari kita lihat sekarang Bapak Ibu, gedung gereja boleh ditutup. Semua ibadah di gereja boleh ditutup. Saya melihat Tuhan sedang mau tunjukkan institusi yang lain boleh ditutup. Institusi, organisasi-organisasi yang lain semua boleh ditutup. Tetapi ada satu institusi yang tidak dapat ditutup. Keluarga. Keluarga. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena satu-satunya institusi yang dibentuk oleh Allah sendiri adalah family, keluarga. Ketika di dalam kitab Kejadian, Allah membentuk keluarga. Allah sendiri yang membentuk keluarga. Kalau Bethany Church itu adalah organisasi dalam bentuk organisasi, gereja di dalam organisasi, itu manusia yang bentuk. Apapun organisasi, gereja Bapak Ibu, dimanapun kalian berada, itu manusia yang bentuk. Company, sebuah organisasi, itu pun manusia yang bentuk. Semua yang dibuat manusia saat ini semua tiara. Tetapi apa yang dibentuk Allah tidak dapat dihancurkan. Keluarga yang dibentuk oleh Allah, inilah yang sedang dipersiapkan di dalam masa tua yang ini. Doa saya hari ini, semua keluarga, siapkan hati saudara untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini. Semua keluarga masuk dalam musim yang baru ini. Tidak sama lagi seperti yang dulu. Tidak biasa-biasa lagi, tapi penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan Allah. Katakan amin. Apakah saudara mau mengalami revival dalam rumahmu? Kau akan melihat bukan hanya engkau yang bertobat di rumah, tapi orang tuamu pun akan bertobat, adik kakakmu pun akan bertobat. Mereka akan terheran-heran, sehingga mereka akan berkata, apa yang harus saya lakukan? Dan dari mulutmu akan berkata, bertobatlah. Ini doa saya. Ini doa saya buat semua keluarga. Engkau dipenuhi Roh Kudus, sehingga di rumahmu, seisi rumahmu, istri, suami, anak-anak, menantu, mertua, semua di rumah
mereka akan datang kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Petrus menyampaikan pesan itu, ketika Petrus menyaksikan tentang Yesus, apa yang menjadi respon mereka? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 37 sampai 42, ketika mereka mendengar hal ini, tertusuklah hati mereka. Ketika setelah Petrus bicara, setelah Petrus bersaksi, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Petrus, tertusuklah hati mereka. Lalu berkata kepada Petrus dan para rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, ipar-iparmu akan berkata, apa yang harus aku lakukan? Mungkin suamimu sudah lama engkau rindukan untuk datang kepada Tuhan, dan dia hari-hari ini akan datang. Apa yang harus saya lakukan? Mertuamu, iparmu, orang tuamu, siapapun, mereka akan berkata, apa yang harus aku lakukan? Ayat 38. Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan baptiskanlah dirimu masing-masing dalam nama Kristus Yesus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini adalah untukmu dan anak-anakmu, dan untuk semua orang yang masih jauh, sebab yang Tuhan Allah akan memanggilnya. Dari upper room, dari rumah ada berita bahwa semua orang yang mendengar akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan mereka juga akan dipakai untuk saudara-saudaranya yang jauh, untuk saudara-saudaranya yang lain. Buka hatimu hari ini, Bapak Ibu. Ini tuntunan Tuhan buat gereja kita. Bukankah kita sedang bicara tentang generation? Keluarga adalah institusi yang pertama kali Allah ciptakan. Dan ini yang Tuhan mau pakai. Ini yang Tuhan mau pakai. Ini yang Tuhan mau pakai. Yang lain semua boleh hancur, tapi keluarga tidak dapat dihancurkan. Keluarga tidak dapat dihancurkan. Tuhan mau pakai keluargamu. Tuhan mau pakai keluargamu. Tuhan mau pakai keluargamu. Tuhan mau pakai keluargamu. Siapkan Bapak Ibu, sehingga keluargamu akan menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Dan dengan banyak perkataan lain, Petrus bersaksi dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada mereka. Katanya, selamatkanlah dirimu dari generasi yang bengkok ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka ditambahkan sekitar 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Ini yang menjadi pesan saya buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada saat ini. Di dalam COVID-19 ini, selama kita ada di rumah, maukah kita semakin menghidupkan manusia roh kita? Jangan semakin menghidupkan manusia daging. Bertobatlah dan berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah hari ini. Diperdamaikan dengan Roh Kudus. Bagaimana sikap kita di musim yang baru ini? Bagaimana sikap kita? Kita akan belajar 4 hal. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah taat dan ikuti tuntunan Tuhan melalui pemimpin. Taat dan ikuti tuntunan Tuhan melalui pemimpin. Bapak Ibu, Tuhan yang menempatkan pemimpin kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menempatkan gembala kepada Bapak Ibu Saudara.
Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Sementara bersama-sama dengan mereka, Yesus memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa yang katanya, "Kamu dengar dariku. Karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama dari sekarang." Pak, Ibu, brother, sister, Yesus berkata ini sebelum hari Pentakosta. Tidak mudah untuk menerima perkataan Yesus ini. Biasanya, sebuah organisasi, sebuah kelompok, kalau ditinggal sama pemimpinnya, itu pasti akan mengalami goyang. Tidak mudah, apalagi kala itu mereka sedang ada di dalam tekanan yang besar oleh orang-orang Romawi. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi murid-murid tetap taat dan mengikuti tuntunan Tuhan Yesus. Dan mereka pun tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Injil diberitakan. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa. Yang pertama, bagaimana sikap kita di musim yang baru ini? Mari taat dan ikuti tuntunan Tuhan melalui pemimpin rohani kita. Semua jemaat BCM dimanapun kita berada. Kita ada gembala senior Bapak Niko. Kita ada gembala senior Bapak Johan, Bapak Irwan. Di Borneo saya sebagai gembala Sukrayon Borneo. Kita ada gembala-gembala cabang. Maukah kita mengikuti tuntunan Tuhan melalui gembala-gembala pembina kita? Karena Tuhan memberikan visi kepada gerejanya, kepada umatnya melalui pemimpin. Sehingga ketika kita taat dan kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus secara pribadi, maka selalu ada konfirmasi, selalu terhubung sama pesannya, sehingga iman kita akan bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang ada di rumah-rumah, pastikan di rumah kita mengikuti tuntunan Tuhan dari gembala kita. Dari setiap gembala Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jadilah jemaat yang kuat, jadilah jemaat yang bertumbuh, jadilah jemaat yang tertanam. Justru dalam kondisi seperti ini, apakah kita menjadi jemaat yang tertanam? Tertanam bukan bicara tentang organisasi. Tertanam kita di dalam hubungan. Di dalam hubungan. Saya percaya ketika kita responi ini, ketika kita taati ini, kita akan menerima kuasa. Kita akan menerima tuntunan itu. Buat semua gembala-gembala cabang dimanapun kita berada, mari ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Ada namanya blessing connection. Berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Begitu juga para imam-imam Bapak Ibu semua, ya. Suami-suami, biarlah engkau boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan berkat itu mengalir kepada keluargamu semua. Mari taati dan ikuti tuntunan Tuhan melalui pemimpin kita. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita di musim yang baru ini. Miliki kualitas keintiman yang luar biasa. Miliki kualitas keintiman. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata di rumah itu, di upper room, bicara tentang keluarga, karena di dalam ada ibu Yesus bersama dengan saudara-saudara Yesus. Ini bicara tentang apa? Keintiman.
antara satu dengan yang lain, keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, semua di dalam rumah mengalami keintiman, dan keluarga mengalami keintiman dengan Bapa di surga, mengalami keintiman dengan Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama. Sikap kita di musim yang baru ini adalah miliki kualitas keintiman. Jangan kita beribadah tetapi hubungan satu dengan yang lain di rumah tidak baik. Alkitab katakan, tinggalkan persembahanmu, kembalilah berdamai dengan saudaramu. Itu bicara tentang apa? Tuhan mau sesama kita di dalam keluarga boleh ada perdamaian. Maukah engkau merendahkan hatimu hari ini? Kalau engkau sedang memiliki hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain di dalam keluargamu, maukah engkau rendahkan hatimu hari ini? Karena Tuhan mau pakai keluargamu untuk dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan bagi banyak orang. Rendahkan hatimu, minta ampun. Bukan bicara salah atau benar, tapi respon. Ketika semua keluarga memiliki kualitas keintiman yang hebat. Bukan hanya, banyak orang di rumah, sama-sama di rumah, tapi tidak intim. Banyak orang berhubungan, tapi tidak intim. Moga hari ini kita bilang, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Ini musim baru, Pak. Ini musim baru. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai keluarga untuk menjadi alat. Tuhan mau pakai keluarga. Ini musimnya. Engkau akan terheran-heran bagaimana Tuhan akan bekerja dalam keluargamu, dalam hidupmu. Bangun hubungan harmonis, kualitas keintiman di dalam keluarga. Lalu sesama kita semua membangun kualitas keintiman dengan Bapa di surga. Maka otoritas Allah itu akan nyata di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga sebagai gembala. Ya, saya merindukan semua kita jemaat. Ini kita keluarga besar di dalam Bethany Church. Mari kita bersama-sama. Jangan ada saling sakit hati. Jangan ada saling curiga. Jangan ada. Mari kita bangun atmosfer kualitas keintiman di tengah-tengah keluarga besar BCM ini, sehingga keluarga BCM ini akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat Borneo, dipakai Tuhan menjadi berkat buat Malaysia, buat bangsa-bangsa, dan jemaat-jemaat ini akan keluar menjadi saksi sampai ke bangsa-bangsa. Inilah keluargaku, inilah keluargaku, Bethany Church Malaysia, GBI Bethany. Inilah keluargaku yang Tuhan sedang persiapkan untuk Pentakosta ketiga ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kasih salam siapapun di sebelahmu, mau suami mau istri, bilang gini, kita sedang dipersiapkan. Kita sedang dipersiapkan di musim yang baru ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bagaimana sikap kita di musim yang baru ini. Buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Mereka buka hati mereka untuk Roh Kudus bekerja. Bisa aja pada waktu itu mereka meninggalkan upper room, bisa aja. Tapi mereka tetap buka hati mereka untuk menantikan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Roh Kudus adalah guru yang paling up to date di dalam kehidupanmu. Jangan berjalan dengan kekuatanmu hari ini. Jangan berjalan. Saya melihat bagaimana Tuhan luputkan saya
dari COVID-19, dan juga bagaimana Tuhan memberikan sebuah rasa di dalam batin saya untuk saya tidak berangkat ke Jakarta pada waktu itu. Karena seharusnya sesuai jadwal dan sesuai dengan sebuah keputusan, saya harus ada di Jakarta pada tanggal 16 Maret dan membuka sekolah misi di Purwokerto. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka ada dua yang akan saya alami. Yang pertama adalah saya pasti terpapar dengan COVID-19. Karena orang-orang yang terlibat, orang-orang yang ikut di dalam pembukaan itu, semua adalah orang-orang yang hari ini kita tahu mereka terkena COVID-19. Yang kedua adalah saya tidak bisa masuk ke Malaysia, maka saya tidak dapat berjumpa dengan istri dan anak-anak saya di mana istri saya sedang mengandung. Karena tanggal 18 Malaysia sudah lockdown. Bahkan tanggal 17 pun sudah sangat strict untuk orang asing masuk. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya buka hati saya. Dan di tanggal 13 saya memutuskan untuk tidak berangkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ada rasa tidak sejahtera untuk berangkat waktu itu. Kalau mengandalkan pengalaman masa lalu, saya begitu semangat untuk berangkat biasanya. Tapi kala itu saya bicara dengan beberapa orang, dengan beberapa jemaat. Ada apa dengan hati saya? Kenapa saya tidak sejahtera untuk berangkat ke Jakarta? Ada apa ini? Bahkan saya ajak istri saya puasa. Ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan. Apa ini? Lalu saya ajak tim leader untuk puasa. Ternyata saya baru tahu Bapak Ibu, Roh Kudus melindungi, menyertai saya. Bapak Ibu, sikap kita di musim yang baru ini, mari jangan keraskan hati saudara. Undang Roh Kudus dalam keluargamu. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini. Buka hatimu hari ini. Kepintaranmu terbatas. Pengalaman masa lalumu terbatas. Jangan pakai pengalaman, keberhasilan masa lalu untuk keberhasilanmu hari ini. Jangan. Tapi harapkan Roh Kudus memberikan engkau hikmah. Buka hatimu. Dan pasti apa yang Roh Kudus taruh di hatimu itu untuk hormat kemuliaannya. Bisnismu akan dipakai untuk kemuliaannya. Pekerjaanmu akan dipakai untuk kemuliaannya. Rumah tanggamu akan dipakai untuk kemuliaannya. Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita di musim yang baru ini. Saksikan perbuatan Yesus di dalam hidupmu. Apa yang kamu alami bersama dengan Yesus, saksikan buat banyak orang. Saksikan keluar, saksikan. Sama seperti saya, apa yang saya alami sehingga saya terluput dari COVID-19, dan juga Tuhan boleh bawa saat ini saya boleh bersama dengan family. Saya saksikan dengan orang lain, bukan saya, tapi Tuhan melindungi saya, Tuhan ada sama saya. Begitu juga lah di musim ini. Saksikan kepada keluargamu, saksikan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang Allah bangkitkan dan kami semua adalah saksi tentang hal itu. Oleh karena itu, setelah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima janji dari Bapa tentang Roh Kudus, ia telah mencurahkan baik apa yang kamu lihat maupun dengar. Ini Petrus sedang bersaksi kepada banyak orang, menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang apa yang berlaku, tentang Roh Kudus yang sedang memenuhi mereka pada waktu itu. Begitu juga kita saat ini. Roh Kudus mengurapimu, Roh Kudus ada dalam keluargamu. Saksikan
tentang Yesus kepada banyak orang. Saksikan itu. Maka saya percaya ada banyak orang akan berkata, apa yang harus aku lakukan? Dan engkau pun berkata. Seperti dalam Kisah Rasul 2, di dalam ayat 37 dan 38. Ya, kita lihat Kisah Rasul 2, 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan di dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya berdoa keluarga saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Keluarga-keluarga semua akan dipenuhi oleh kuasa yang datang dari Roh Kudus, sehingga ada revival di dalam keluarga kita. Inilah alat, inilah metode terbaru yang Yesus sedang lakukan, yang Yesus sedang kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Metodenya adalah keluarga yang sedang dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk penuaian besar. Adakan rekonsiliasi satu dengan yang lain, suami dengan istri, adakan pendamaian, anak dengan orang tua, adakan pendamaian, lalu bangun hubungan kualitas dengan Tuhan. Doa saya, semua keluarga-keluarga Bethany Church, engkau dipakai Tuhan jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan menginspirasi kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, biarlah firman bekerja atas kami, membaharui batin kami. Kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Kami mau tinggalkan cara yang lama. Kami mau tinggalkan dosa. Kami mau tinggalkan keras hati kami. Kami mau tinggalkan kesombongan kami. Kami mau tinggalkan, kami mau belajar taat. Orang rasa tak kaya, orang
Berkati umat-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau melakukannya dengan cara yang benar. Engkau menguduskan kami. Hati kami telah diperbaharui. Roh kami telah diperbaharui. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pastikan roti dan cawan sudah ada di dekat Bapak Ibu Saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan juga cawan kita, Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati kita. Perjamuan ini bukan sekedar ritual agama, tapi di dalamnya ada kuasa Allah yang bekerja. Karena kita mengingat akan kematiannya, pengorbanannya, penyelamatannya kepada kita. Betapa besar kasihnya kepada kita. Mari kita angkat roti dan cawan kita. Kalau engkau ada salah, ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau belum berdamai, biarlah engkau dimateraikan dengan pendamaian ini. Berdamailah dengan sesamamu. Oh, dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus, Bapak Ibu Saudara? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Cawan ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah untuk menebus setiap dosa kita, membersihkan semua pelanggaran kita, dan diberikannya kuasa atas kita untuk kalahkan dosa. Engkau tidak kalah lagi dengan dosa, engkau tidak kalah lagi dengan setan. Tapi Yesus memberikan otoritas dan kuasa kepada engkau untuk kalahkan dosa. Dan hari ini, ketika engkau meminum perjamuan ini, engkau kembali kepada otoritas Allah. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kita dan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus, Bapak Saudara? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur kita. Kau selamatkan kami. Kau tebus kami. Terima kasih. Kita
kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu atas kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah lakukan perjamuan kudus. Materaikanlah semua ibadah kami ini Tuhan, dengan kuasa, otoritas, dan firman dan roh-Mu. Bapa, berkati umat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka semua. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Aku berdoa, semua cabang-cabang diberkati Tuhan. Semua cabang-cabang yang ada di Sabah diberkati Tuhan. Semua cabang-cabang yang ada di Sarawak diberkati Tuhan. Yang ada di Indonesia diberkati Tuhan. Semua gembala-gembala diberkati Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap musim yang baru ini. Biarlah kami boleh mengerti sikap hidup di musim yang baru ini. Biarlah kami boleh menjadi orang yang rendah hati. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Berkati umat-Mu semua Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan hari ini. Kami minta pemulihan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan. Tolong Tuhan. Tolong. Kalau ada yang kekurangan Tuhan, cukupkan. Kalau ada yang lemah Tuhan, kuatkan. Kami rindu di musim yang baru ini. Kami semua semangat, bangkit semua. Semua jemaat Tuhan, Engkau diberkati dan dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari arahkan hati kita saudara. Angkat kedua tangan kita. Kembalilah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Yang menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput engkau di awan yang permai. Kita yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan. Amin. 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 Sekarang ku tahu hatimu, Bapa. Kerinduan hatimu, Bapa. Hidupku untuk selalu dekat denganmu. Ku mau dituntun